Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jember. Kita lanjutkan lagi diskusi kita tentang IPS ya. Kita sampai pada segmen permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Ya, ini adalah playlistnya. Oke, ini bagian 37, berarti video ini bagian 38 ya. Terakhir ini berarti video ini adalah bagian ke-39 di bab 3 aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, ini materi yang penting ya. Di bab ini semakin banyak sekarang anak-anak muda bahkan seusia kalian ini yang sudah mulai merintis wirausaha. Kapan kita harus mulai belajar wirausaha ya sekarang? Ya, kan gitu. Jadi salah satu materinya ini permintaan, penawaran pasar. Jadi kita di zaman teknologi ini semakin memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas ekonomi, ya kan? Nah, termasuk bagaimana kita menentukan harga dari produk kita. Nah, ini penting ya. Jadi bisa membuat produk itu harus bisa menghitung bagaimana cara atau paling tidak cara untuk menentukan harga itu seperti apa. Jadi ini nanti akan ada hubungan dengan permintaan, penawaran, pasar. Perhatikan, ini materi yang cukup menarik. Ya. Ketika kalian mempelajari tentang permintaan atau demand ya, bukan demon. Nah, kalau demon itu hantu ya, atau ada yang pesulap ya. Kalau itu Damian. Oke, itu bercanda aja. Ketika kalian mempelajari tentang permintaan atau demand, ya sebaiknya kalian menempatkan diri kalian seolah-olah sebagai pembeli. Jadi kita menempatkan sebagai pembeli agar mudah menghayati makna dari permintaan. Kalau beli, pasti kalian sudah pengalaman membeli pulpen, membeli buku, membeli apapun. Ya, kalau menjual belum tentu kalian pengalaman. Mungkin tapi ada beberapa yang sudah. Ya, untuk dapat memenuhi kebutuhan kalian. Ya, kalian melakukan berbagai cara. Salah satunya adalah saat kalian membeli buku. Butuh buku ya beli buku. Ya, nggak boleh ngambil buku temannya kan gitu. Nah, pada saat awal tahun ajaran harga buku di pasaran mengalami kenaikan. Nah, kenapa kok naik? Nah, ini karena dipicu oleh banyak permintaan terhadap buku tersebut. Nah, sama. Ini mau Ramadan. Ya, harga kurma naik pasti ya. Nah, harga sirup, nah itu juga akan biasanya mengalami kenaikan karena nanti di masa Ramadan harga buah yang seger-seger kayak semangka, melon naik juga biasanya. Harga cabai, harga daging naik biasanya menjelang Ramadan dan saat Ramadan dan akhir Ramadan ya Lebaran. Kenapa? Lah ini tadi karena permintaannya banyak. Kalian sangat membutuhkan buku. Kalau konteksnya buku ya di buku ini sehingga kalian tetap akan membelinya walau dengan harga yang mahal. Ya, sama juga waktu hari raya kurban, harga kambing jantan yang siap dikurbankan naik harganya. Tapi setelah melewati masa lebaran ya kurban ya ngedrop lagi, turun lagi. Nah, inilah hukum permintaan dan penawaran. Ya, begitu juga sebaiknya apabila harga buku tersebut turun ya dari harga biasanya, maka jumlah buku yang ingin dibeli oleh masyarakat tetap banyak. Ya, sebaliknya apabila harga buku turun, ya ada penurunan harga buku dari harga biasanya, maka jumlah buku yang ingin dibeli masyarakat akan tetap banyak. Ini maksudnya gimana ini? Kurang. Jadi ini mungkin kalimatnya ya. Kalau harga buku turun, permintaan juga akan menjadi banyak. Ya karena harga yang murah menyebabkan orang terpancing untuk beli. Nah, jadi harga itu sangat ditentukan oleh pasar. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi kalau ada orang banyak yang butuh, harga naik. Tetapi kalau orang nggak butuh lagi, harganya turun. Dengan turunnya harga, orang yang tadinya nggak kepikiran beli jadi beli lagi. Jadi akan saling mempengaruhi. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat tergantung dari kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang. Tentu saja ya. Jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat ya dengan berbagai tingkat harga tertentu disebut permintaan. Jadi definisi adalah permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat ya dengan berbagai tingkat harga. Nah, sampai sini aja.
Jumlah barang yang ingin dibeli masyarakat dengan berbagai tingkat harga itu permintaan. Oke. Jadi kata kuncinya adalah permintaan adalah jumlah, ya, jumlah. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli masyarakat dengan berbagai tingkat harga. Kemampuan manusia untuk melakukan permintaan terhadap barang dan jasa sangatlah terbatas, ya, karena uangnya juga terbatas, ya kan. Keterbatasan dalam melakukan permintaan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, faktor yang memengaruhi permintaan. Nah ini, jadi ada permintaan, faktornya adalah di sini ya, ada price, harga, income itu pendapatan, expectation about future. Jadi kedepannya itu bagaimana sih? Ya, members of buyers banyak apa pembeli, price of good, harga dari barang, quality, kualitas ya, supply ya. Apa ini? Taste itu rasa ya. Ini saya dapatkan dari internet versi bahasa Inggris ya, versi buku ya, yang mempengaruhi ya, faktor yang mempengaruhi permintaan ya, faktor yang mempengaruhi permintaan yang pertama harga barang. Nah, ini common sense ya, kita nggak usah baca ini. Kalau harganya murah dengan kualitas yang sama pasti banyak yang minta ya. Misalnya lagi musim buah naga gitu, atau musim rambutan, harga rambutan turun, kita ya atau orang tua itu cenderung membeli rambutan. Apalagi rambutan nggak setiap tahun ada, nggak sepanjang tahun ada ya. Begitu lagi musimnya harga turun, maka buah yang ada di rumah ya buah rambutan itu ya. Begitu juga dengan buah naga, mungkin waktu musimnya buah naga yang ada di meja juga buah naga. Jadi harga barang menentukan. Harga suatu barang akan mempengaruhi banyaknya jumlah barang yang diminta. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Ya sudah nggak musimnya, ya akhirnya apa? Dinaikkan harganya. Akhirnya karena dinaikkan harganya, orang nggak tertarik beli buah yang lain saja, kan gitu ya. Dan sebaliknya bila harganya turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah banyak. Apabila mulanya harga barang tersebut adalah 1.000 per unit, kemudian naik menjadi 1.500 per unit, akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta juga akan turun ya. Tetapi apabila harga barang tersebut turun menjadi 500 per unit, maka kemungkinan jumlah barang yang diminta tersebut akan bertambah. Nah, jadi ini yang paling cocok untuk contoh harga barang ini adalah buah ya. Jadi kalau pada musim buah naga 1 kilo mungkin tinggal 10.000 ya, orang banyak yang beli ya, atau bahkan 5.000 kalau di desa ya. Tapi kalau sedang tidak musim, harga barang bisa sampai 25.000 per kilo. Jadi orang mending beli yang lain. Sekarang nggak musim buah naga, tapi musim buah mungkin duku gitu. Itu yang murah, itu yang dibeli. Lagian kan ganti-ganti juga ya. Nah, jadi harga barang sangat menentukan dibelinya ya. Oke. Kemudian pendapatan masyarakat. Nah, pendapatan ini penting juga, merupakan faktor ya. Pendapatan diperoleh seorang akan sangat mempengaruhi permintaan barang. Jika pendapatan rata-rata setiap orang naik, maka akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta bertambah. Sebaliknya, apabila pendapatan turun, tidak memiliki pendapatan, maka sangat mempengaruhi berkurangnya jumlah barang yang diminta. Itulah kenapa pemerintah ya dalam kesulitan ekonomi sering memberikan BLT, bantuan langsung tunai ya, bantuan langsung tunai. Nah, agar apa? Agar rakyat itu punya uang. Akhirnya kalau punya uang akan dibelanjakan. Yang tadinya nggak belanja jadi belanja gara-gara punya uang. Gara-gara belanja ekonomi, roda perekonomian akan berjalan lagi. Itu alasan yang diberikan di media. Ya, jadi di pemerintahan sekarang ini ya, dan sebelumnya juga ya, ada istilah BLT, bantuan langsung tunai. Tujuannya seperti itu. Jadi memberi tambahan pendapatan buat masyarakat, terutama yang nggak ada pemasukan ya, akibat dampak pandemi mungkin. Nah, kalau dikasih tambahan pendapatan, maka kita bisa lihat mal-mal atau pasar-pasar akan menjadi ramai karena banyak orang yang belanja. Nah, permintaan barang naik ya, itu sebagai contoh. Kemudian selera masyarakat. Nah, ini selera masyarakat memengaruhi memengaruhi ya, bukan mempengaruhi, ini sudah dikoreksi, memengaruhi ya. Selera masyarakat memengaruhi permintaan seseorang. Apabila orang tersebut sangat menyukai suatu barang, walaupun harga barang tersebut mahal, maka pembeli tidak menghiraukan adanya kenaikan harga. Nah, apabila selera masyarakat terhadap barang tersebut rendah, maka permintaan barang tersebut rendah. Jadi ini contohnya
ayam goreng ya, ayam goreng bermerek misalnya kayak McD, Kentucky dan lain-lain itu kan banyak yang suka anak-anak itu ya kan. Walaupun harganya relatif lebih mahal daripada warung-warung Tegal ya, warung-warung eh, yang di pinggir-pinggir jalan itu lebih mahal ya. Tapi karena disukai ya tetap dibeli. Ya mungkin rasanya cocok, sausnya cocok, apa mungkin lifestyle-nya cocok ya, selera kan itu juga. Nah itu tetap saja laku dan bahkan ramai sekali gerainya. Ya jadi selera masyarakat itu eh, apa salah satu penentu harga barang juga ya. Walaupun harga barang mahal, pembeli tidak menghiraukan adanya kenaikan harga. Itu contoh ya, contoh ayam ini. Ya. Kualitas barang. Nah, di sini kualitas barang, setiap orang menginginkan barang berkualitas, sehingga kualitas ini sangat mempengaruhi permintaan. Ya, jika kualitas barang bagus, harga barang tersebut lebih mahal sedikit dari barang lain, maka masyarakat lebih memilih barang tersebut. Sebaliknya jika kualitas jelek, maka permintaan terhadap barang akan berkurang. Jadi sama-sama satenya ya. Kalau satenya itu di resto yang bagus, penyajiannya bagus, rasanya ya sebenarnya kalau nilai rasa mungkin standar ya, atau lebih enak ya karena lebih komplit bumbu-bumbunya, ya tentu saja kita menganggap ini sebagai kualitas yang bagus dan tetap saja diminta orang walaupun lebih mahal ya. Nah ini contoh, salah satu contohnya adalah sate ini saya pilihkan ya secara acak. Ini masih masuklah sebagai contoh. Atau mungkin tas ya. Tas itu kalau kualitasnya bagus, jahitannya juga bagus, tidak gampang robek, dilihatnya juga bagus. Nah itu kualitas barang ini menentukan harga. Terus kemudian harga barang lain ya, harga barang lain. Banyak sedikit jumlah barang yang diminta biasanya dipengaruhi oleh juga harga barang lain. Apabila harga kopi lebih mahal daripada teh, masyarakat cenderung memilih teh. Ya, akan tetapi kalau harga kopi lebih murah daripada teh, mereka yang uangnya terbatas akan membeli kopi yang merupakan pengganti teh. Permintaan gas akan tinggi kalau masyarakat menggunakan kompor gas. Ya, akan tinggi. Sebaliknya permintaan gas akan turun kalau masyarakat kembali menggunakan kompor minyak. Kompor minyak ini sudah jarang digunakan ya. Jadi sebagai contoh, Pak Ali tidak menggunakan kompor minyak, ini saya ganti kompor induksi saja. Ya, menggunakan kompor induksi. Permintaan terhadap barang ini sangat dipengaruhi oleh harga barang lain. Jadi gini, sekarang ini opsi atau pilihan yang ada di masyarakat untuk memilih kompor itu ada dua. Kalau minyak ini sudah ya, minyak mahal sekali. Minyak dulu tahun 2000-an gitu masih banyak orang desa ya, terutama atau di sebagian besar masyarakat lah, kita masih menggunakan kompor minyak ya, minyak ya. Tapi sejak pemerintahan Pak SBY ya, Presiden SBY itu ada konversi dari minyak ke gas, harga minyak dibikin mahal, harga gas dibikin murah ya. Waktu itu yang menandatangani Pak Yusuf Kala ya, yaitu orang berbondong-bondong pindah dari minyak ke gas. Nah sekarang pilihannya adalah dari gas ya, dengan bahan bakar LPG ya, liquid petroleum gas ya. Nah sekarang pilihannya adalah ini kompor induksi, ini gas, ini induksi. Nah, dengan bahan bakarnya adalah listrik. Ya, banyak tutorial-tutorial di YouTube atau banyak juga pendapat-pendapat para ahli, ternyata kompor induksi ini justru lebih hemat untuk memasak air ya. Tapi mungkin beberapa masakan tidak bisa diwakili oleh kompor induksi, misalnya kayak bakar sate itu agak kesulitan kalau di kompor induksi mungkin ya, lebih enak kompor gas. Tapi untuk merebus air ya sebagai contohnya di situ, jatuhnya biayanya induksi lebih murah. Nah, banyak yang berpendapat seperti itu ya, kita cek saja ya. Nah, ini adalah pilihan. Jadi harga barang lain karena hitung-hitungannya di sini lebih murah, maka suatu saat akan ada konversi, apalagi kecenderungan LPG semakin naik. Ya. Ya kita akan lihat kalau
malah listrik ganti yang naik, LPG ternyata lebih murah, pindah ke LPG lagi, mungkin saja ya, kita lihat saja nanti ya. Jumlah penduduk, nah jumlah anggota keluarga sangat mempengaruhi jumlah permintaan, begitu juga pertambahannya penduduk suatu negara maka akan mempengaruhi jumlah permintaan terhadap barang ya. Jadi kalau satu keluarga anaknya sampai segini banyak, tentu saja ya akan berbeda permintaannya dengan penduduk yang anaknya mungkin cuma 2 atau cuma 1 kayak Pak Ali. Ya itu untuk kebutuhan rumah tangga beda. Ya di sini adalah apa ya, demografi penduduk ya, yang apa di level negara ya, di level apa ilustrasinya seperti ini. Kemudian ramalan masa depan. Pada saat krisis ekonomi, harga barang cenderung berubah-ubah, bahkan cenderung naik. Masyarakat akan menambah permintaan terhadap barang kalau diperkirakan harga barang tersebut di masa akan datang akan naik. Ya, kalau krisis ekonomi biasanya orang akan yang naik apa? Emas. Di krisis ekonomi emas akan naik karena emas ini adalah alat tukar yang sejak dahulu kala digunakan dan sampai sekarang terbukti stabil. Ya, tapi kalau currency ya mata uang asing, nah itu belum tentu lihat negaranya ya. Mungkin sekarang yang masih banyak mendominasi adalah dolar Amerika ya, tapi belum tentu ya. Belum tentu kedepannya tetap dolar. Dulunya itu malah pound sterling sebelum dolar. Ya, dulu yang menguasai mata uang dunia itu pound sterling, tapi terus akhirnya berganti dolar. Kalau nggak salah sejak Perang Dunia Kedua atau pertama gitu ganti dolar sampai sekarang. Akan tetapi apabila keadaan perekonomian negara sudah semakin membaik, maka cenderung turun dan masyarakat menahan diri untuk mengurangi permintaan terhadap barang. Jadi kalau ekonominya membaik, ya kembali pada sistem ekonomi. Kalau dari ada apa ya, ada behavior atau perilaku pasar, perilaku orang dalam kondisi krisis sama dalam kondisi stabil. Kalau dalam kondisi krisis biasanya orang akan lebih banyak berinvestasi emas. Pada umumnya seperti sejauh ini yang Pak Ali tahu seperti itu. Ya. Hubungan antara berbagai harga dengan jumlah barang yang diminta dapat digambarkan dalam satu grafik disebut dengan kurva permintaan. Ya, kurva permintaan adalah ya, jadi ini kurva itu kayak gambar ya, kayak grafik ya. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta dapat kita lihat dalam grafik di bawah ini dan selanjutnya kita buat dalam bentuk grafik. Jadi kita lihat harga per kilo dan jumlah barang yang diminta. Ya, sebenarnya kebalik ini. Kalau jumlah barang yang diminta ini lebih banyak, maka harganya akan naik ya. Jadi kalau yang diminta itu 10 kilo ya, pasar itu serapan pasar ya, itu 10 kilo harganya 15.000. Kalau ini kalau lebih murah, wah nggak kebalik kalau gitu. Jadi hubungan sebab akibatnya dari kiri kanan ternyata. Kalau harganya 15.000 dijual dengan harga 15.000, maka akan di masyarakat mungkin demandnya atau permintaannya 10 kilo. Kalau harganya 12.500 ya kan turun harganya turun, permintaannya naik. Ya, karena lagi murah kan gitu ya. Turun lagi, lebih besar lagi permintaannya. Ya. Turun lagi, lebih besar lagi permintaannya. Turun lagi, lebih besar lagi permintaannya. Nah, jadi kalau harga semakin turun, permintaan akan semakin naik ya. Misalnya harga ini apa? Di sini permintaan terhadap wortel. Ya, harga wortel 15.000. Wah, kayak saya pakai sayur yang lain saja ya. Tapi kalau wortelnya 5.000 ya enggak usah, enggak apa-apa deh. Wortelnya murah, bikin apa-apa pakai wortel, bikin sop pakai wortel, bala-bala atau di Surabaya itu disebut OT-OT, nah, itu pakai wortel. Bahkan yang biasanya nggak pakai wortel ya, bikin pecel misalnya ya, itu bisa pakai wortel karena wortel lagi murah ini ya kan gitu. Pecel itu pengertian ada dua ya, ada pecel yang pakai sambal pecel, ada yang pecel pakai sambal ini,
sambal terasi, sambal pecel itu sambal kacang. Ya, itu kalau orang Kediri seperti itu. Oke. Dari data di atas dapat dibuat grafik. Arti grafik ini bagaimana cara bacanya? Ya, semakin turun harganya, permintaan akan semakin naik. Ya, jadi harganya turun, permintaan akan semakin naik. Ya, yang biasanya pakai sayur untuk misalnya bikin pecel gitu, biasanya pakai sayur kangkung, pakai tauge atau pakai kecambah itu. Wah, sekarang tambah wortel aja, warnanya kan lebih bagus, toh harganya murah kan gitu. Kurva permintaan. Permintaan dapat dibedakan sebagai berikut. Pertama, permintaan menurut daya beli konsumen. Permintaan menurut daya beli konsumen adalah pertama permintaan efektif, yaitu permintaan yang didukung oleh kemampuan daya beli. Ya, jadi memang kondisi ekonomi sedang baik, daya beli masyarakat sedang bagus. Jadi yang dulunya jualannya nggak seberapa laku, jadi lebih laku. Ya. Artinya permintaan ini berasal dari konsumen yang betul-betul memiliki kemampuan untuk membeli barang dan melakukan transaksi. Ya, nah ini biasanya kayak perawatan kulit gitu ya, perawatan kulit gitu. Kalau masyarakat sudah maju, ya ke dokter itu bukan untuk ngobatin sakit ya, tapi ke dokter itu untuk meningkatkan gaya hidup, ya kan. Jadi kalau ekonominya sulit ke dokter mungkin kalau flu, kalau pilek, kalau gatal-gatal ya gitu kan. Tapi kalau negara maju mempunyai daya beli yang tinggi, ke dokter apa? Mau ngerawat kuku, mau mandi susu, ya kan? Mau behel gigi, veneer gigi, bahkan operasi plastik. Nah itu permintaannya akan semakin beragam. Ya kalau ekonomi sulit ya jangankan untuk pedikur, manikur, tekukur. Untuk makan aja susah. Kan gitu. Nah, daya beli masyarakat itu pengaruh ya. Nah, oke. Ganti dokumen ini. Nah, kedua adalah permintaan potensial. Nah, ini dirubah size dan warnanya dulu. Permintaan potensial yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli tapi belum melakukan transaksi. Artinya permintaan ini masih berupa keinginan untuk membeli dan belum melaksanakan transaksi. Jadi ada potensial, ya, ada efektif. Efektif sudah melakukan, ya, sudah melakukan transaksi dan melakukan ya kemampuan untuk membeli barang dan melakukan transaksi, ya. Dan ini belum melakukan. Ini orang-orang pada naik nih, atau gini. Ini sudah mau ujian, ya sebentar lagi ujian akhir. Nah di sini pasti pasar akan banyak ada potensial permintaan tentang buku-buku pembahasan UN atau buku-buku pembahasan asesmen. Maka mungkin kita atau Pak Ali mungkin di sini atau kalian ya sebagai pengusaha buku akan membuat buku pembahasan tentang soal-soal tahun sebelumnya. Itu akan laku karena ada potensial. Belum melakukan transaksi itu potensinya itu. Atau gini, mau lebaran. Nah, mau lebaran itu dan Ramadan itu potensinya apa? Banyak orang buka puasa maunya minum-minum yang seger. Maka salah satu tanda mau lebaran itu adalah kalau iklan sirup sudah ada di media massa. Nah, maka pembuat sirup ya itu sudah mulai mengiklankan kue, sudah mulai mengiklankan layanannya, apa produk-produknya karena ada potensial. Belum melakukan transaksi tapi pasti ini akan laku. Korma ya, importer korma sudah jauh-jauh hari menyiapkan korma dalam jumlah besar karena biasanya untuk bukan hanya dimakan sendiri, kalau mau dibeli ditaruh di masjid-masjid untuk buka puasa ya, kita dapatkannya gratis. Nah, itu potensial barang yang sangat prediktif ya, sangat bisa diprediksi. Hampir pasti laku deh kalau barangnya nggak busuk gitu aja, enak gitu aja ya, laku. Permintaan menurut konsumen ya, yang B. Pertama tadi adalah permintaan menurut daya beli ya, itu kuncinya adalah daya beli. Sekarang permintaan menurut jumlah konsumen. Permintaan individual, permintaan dari masing-masing orang terhadap satu barang. Permintaan ini tergantung dari kemampuan masing-masing orang. Jadi individu, setiap orang beda keinginannya. Perempuan
Ya, usia anak-anak inginnya beli boneka, tapi kalau laki-laki belum tentu ya. Nah, sebenarnya belum tentu secara umum Pak Ali bilang, secara umum beli boneka. Kalau laki-laki secara umum biasanya mobil-mobilan atau game atau mainan ya, pedang-pedangan, senjata gitu ya. Ya, tembak-tembakan gitu. Kemudian permintaan pasar, yaitu permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Permintaan ini dapat dihitung dengan jumlah permintaan masing-masing orang atau individu. Ya pasar, jadi kolektif banyak orang. Ya sebagai contoh yang paling enak karena ini menjelang Ramadan ya. Sebelum Ramadan ini permintaan pasar akan besar ya, terhadap baju baru, sarung baru, kan gitu ya. Terus kedua penawaran sekarang. Untuk memenuhi kebutuhan dan akan permintaan barang dan jasa masyarakat diperlukan ketersediaan perusahaan dalam memproduksi barang dengan tingkat harga yang disebut sebagai penawaran. Ya, jadi definisi penawaran adalah ketersediaan ya produsen dalam memproduksi berbagai barang pada tingkat harga tertentu. Ya. Penawaran ini biasanya dilakukan oleh pedagang atau produsen sebagai penghasil barang. Produsen berusaha memproduksi berbagai jenis barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Semua barang dan jasa dihasilkan tersebut untuk ditawarkan kepada konsumen. Oke, jadi ini kita bikin barangnya ditawarkan. Nah, tinggi rendahnya jumlah barang yang ditawarkan tergantung dari harga barang. Apabila harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung bertambah, dan sebaliknya apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung berkurang. Ya, nah ini fenomena ini bisa kita lihat kadang-kadang ada booming apa? Booming tentang ikan lohan dulu pernah. Wah, semua berusaha berlomba-lomba punya ikan lohan, maka di mana-mana banyak orang akan menyediakan ikan lohan. Ya. Akan menambah stoknya. Dulu pernah juga ini batu untuk permata. Wah, pernah juga ya. Batu akik, batu macam-macam. Pernah juga gelombang cinta. Ya, macam-macam seperti itu ya. Jadi apabila harga naik, maka jumlah barang ditawarkan cenderung bertambah ya, dan sebaiknya apabila harga turun, yang ditawarkan sekarang ya orang jual batu akik ya jarang, nggak seperti dulu. Dulu harganya mahal, sekarang murah. Orang jual ikan lohan juga nggak seperti dulu, sekarang harganya drop murah. Ya, jadi yang jual juga nggak semangat. Nah, penawaran adalah di sini ada definisi lagi. Penawaran ialah ketersediaan penjual untuk menjual berbagai barang berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Definisi penawaran hanyalah mencerminkan hubungan jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat harga. Ya, jumlah barang dan tingkat harga. Ya, ini penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan penawaran. Oh ya, sebenarnya di sini tadi Pak Ali kepikiran ada yang kurang di sini ya. Di sini tentang harga ini, ya menentukan harga. Ini sebenarnya ada satu ini ya, satu option yang kelihatannya kurang di sini, yaitu lifestyle. Lifestyle ini kadang orang menciptakan lifestyle ya. Jadi di sini tidak ada, tapi ya lifestyle itu kadang-kadang harga itu tidak masuk akal, sangat mahal gara-gara lifestyle. Misalnya tas-tas yang berkemal ya, kayak Hermes, kayak LV. Nah, itu orang membeli itu untuk lifestyle. Gunanya sih nggak banyak malah. Dan mereka juga eman ya, beli tas puluhan juta bahkan ratusan juta hanya untuk diisi barang-barang yang mungkin ada isinya itu. Hanya lipstick saja satu mungkin isinya. Nah, itu untuk lifestyle itu salah satu poin yang hendak Pak Ali lihat di sini ya. Oke, kita lanjutkan di sini penawaran. Nah, sekarang faktor-faktor yang memengaruhi penawaran. Ya, faktor yang memengaruhi penawaran. Yang pertama adalah biaya produksi. Ya. Untuk menghasilkan suatu barang diperlukan biaya produksi, ya kan? Tinggi rendahnya biaya produksi dikeluarkan akan menentukan pula harga barang. Bila biaya produksi tinggi, ya, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi barang dan akibatnya penawaran berkurang. Sebaliknya jika biaya produksi murah, maka semakin banyak barang diproduksi dan penawaran akan bertambah.
Nah, sebagai contoh ya, ini adalah gadget ya, smartphone. Dulu biaya produksi mahal. Ya, biaya produksi mahal, harga jangankan HP ya, dulu pertama kali ada laptop itu harganya sampai 30 juta. Padahal mobil itu harganya puluhan juta cuma. Zaman tahun ya 90-an akhir. Ya, Ali masih ingat itu. Dan sekarang laptop harganya mungkin ya 5 juta sampai 15 juta, mungkin yang bagus itu 20 juta sudah bagus itu. Bayangkan dengan dulu ya, uang 30 juta zaman dulu itu zaman sekarang sudah 300 juta mungkin. Ya. Nah, ini karena apa? Karena biaya produksi untuk pembuatan HP ini semakin murah walaupun semakin canggih. Pabriknya semakin banyak otomatisasi ya dan lain-lain. Nah, ini sebagai contoh ya, biaya produksi murah. Lah, biaya produksi murah ini kenapa? Karena yang poin kedua, teknologi. Ya, teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang akan memengaruhi jumlah kualitas barang hasil produksi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang, maka kualitas jumlah barang hasil produksi bertambah dan ini berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran. Nah, ini adalah salah satu contoh robotisasi ya, bikin mobil pakai robot, bikin handphone pakai robot ya. Dan ini ya bahkan masak pun pakai robot dan bisa mendownload resep dari koki-koki terkenal. Ya, kalau kita ingin masak dengan resep koki yang sangat terkenal, itu makanan bisa sangat mahal, satu porsi bisa jutaan. Tetapi kalau kita sudah resep itu sudah didigitalkan, bagaimana gerakan tangan kokinya, bagaimana kapan dia mencampurnya, bagaimana cara ngaduknya, itu sudah disimpan dalam bentuk digital dan di copy paste oleh sebuah tangan robot seperti ini, maka kita akan mendapatkan sajian persis sama dengan koki profesional tersebut bekerja dan rasanya seperti sama, tapi bisa dilakukan berulang-ulang dalam jumlah besar dan tidak ada capeknya ya, dan di sini bisa direplika dalam jumlah besar, maka harga makanan tersebut pasti akan murah ya kan. Nah, harapan akan mendapat laba, ini harapan memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka produsen berlomba untuk meningkatkan produksinya serta memperluas dan mengembangkan usaha guna memperoleh keuntungan yang besar ya. Jadi harapan akan laba ini orang akan mengenjot efisiensi, akan mengenjot promosi ya, memang ada mengeluarkan biaya di depan, tapi sudah dihitung-hitung biaya yang dikeluarkan dengan laba yang akan didapatkan, jatuhnya pendapatannya akan lebih besar. Pasti ada hitung-hitungan seperti itu ya, dan ini memengaruhi harga juga ya. Bahkan banyak perusahaan, dan pada umumnya memang seperti itu, rugi di awal biasa ya, kita kasih promo dulu, bahkan dikasih coba gratis ya, memang rugi tenaga, rugi waktu, tapi harapan mendapat laba. Terus faktor-faktor non ekonomi ya, baru-baru ini mungkin kalian melihat ada serangan Rusia ke Ukraina. Nah, itu faktor-faktor ekonomi ya, seperti bencana alam, larangan impor, kebijakan pemerintah berpengaruh pada penawaran. Ya, pengaruh ya. Sekarang ada embargo ekonomi ke Rusia, Rusia ganti mengancam akan mengembargo energi, padahal Rusia ini pengekspor gas dan pengekspor minyak yang diandalkan banyak negara. Ya, kalau itu sampai di stop sama Rusia, ya banyak negara termasuk Indonesia akan kepengaruhan, pasti harga minyak akan naik, harga minyak dunia naik terpaksa. Di sini BBM juga akan dinaikkan. Jadi ini faktor-faktor non ekonomi, faktor geopolitik ya. Kebijakan pemerintah juga ya, kebijakan pemerintah ini misalnya operasi pasar ya, untuk menstabilkan harga, ini kebijakan. Jadi memang ada faktor-faktor non ekonomi, faktor politis mungkin ya, yang akan memengaruhi harga ya. Faktor keamanan ya, faktor geostrategi, macam-macam ya, intinya yang non ekonomi, dan itu pengaruhnya besar juga ya, besar juga pengaruhnya. Bagaimana hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan?
Hubungan antara harga dengan penawaran dapat dilihat dari bunyi hukum penawaran. Jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah dan sebaliknya. Jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Harga naik pasti orang berusaha berlomba-lomba bikin. Kayak dulu kasus ini, bukan kasus ya, fenomena harga ikan lohan naik tajam. Orang bahkan di pinggir-pinggir jalan banyak orang jual ikan lohan. Di depan-depan sekolah itu ada orang jual ikan lohan waktu itu. Ya. Dulu kalau kalian tahu ya. Tapi yang paling terakhir ini yang lagi booming gitu. Setelah ikan lohan itu ada ini sempat booming juga batu akik ya. Batu untuk cincin itu. Pernah juga ya. Di mana-mana orang jual karena permintaan naik. Ya. Jika harga barang turun, ya turun. Ya. Antara harga dengan penawaran terdapat suatu hubungan lurus di mana harga berbanding lurus dengan penawaran. Harga per butir yang 4.000, orang menawarkan 100 butir. Kalau naik, orang menawarkan 125, naik lagi, penawarannya banyak lagi, naik sampai 9.200 butir dan terusnya. Semakin naik harga, semakin banyak orang yang berniat untuk menjual. Ya. Nah itu hukum ya. Nah, dari tabel tersebut dapat dibuat grafik ya, yang disebut dengan kurva penawaran. Pengertian kurva penawaran adalah grafik yang menggambarkan, yaitu kurva ada grafik ya, yang menggambarkan sifat hubungan antara suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu, tempat tertentu. Ingat ya, waktu tertentu, tempat tertentu. Ya. Jadi ini potensi harga yang naik apa? Menjelang Lebaran pasti daging, ya, telur, ya, kurma, ya, minuman pemanis lah ya, sirup-sirup itu akan banyak orang butuh, ya, karena banyak orang butuh, harga naik, karena harga naik, perusahaan berlomba-lomba bahkan jauh-jauh hari sudah memprediksi, yang tadi potensial buyer tadi memprediksi pasti ini akan booming ini, ya, gitu. Kemudian pasar. Kalian masih ingat ya kegiatan distribusi barang dan jasa pada materi sebelumnya? Kegiatan penjualan dilakukan pedagang biasanya di pasar. Ya, kita dapat melihat pasar yang ada di lingkungan sekitar kita. Pasar tersebut bukan hanya untuk melakukan transaksi jual beli, ya, bukan hanya untuk melakukan transaksi jual beli, ya. Akan tetapi beberapa orang ke pasar hanya untuk melihat-lihat dan sekedar mengetahui keadaan barang dan harga, ya. Jadi daripada bengong di rumah jalan-jalan lihat-lihat ya. Kalau di Surabaya ada lagunya itu. Re ayo re melaku nang tunjungan. Nah, itu lihat-lihat walaupun nggak punya uang cukup melihat-lihat barang hati senang. Nah. Oke, suatu saat kalau punya uang paling tidak tahu, oh itu harganya sekian, itu harganya sekarang ya. Jadi sambil rekreasi, sambil mengecek harga. Kegiatan di pasar sangat ramai. Apalagi kalau hari tersebut bukan hari pasaran. Nah ini di tempatnya Pak Ali itu hari pasaran jual kambing seperti ini pasar Pahing. Ya pasar Pahing ini pasaran Jawa ya, Pon, Kliwon, Legi, Pahing ya kan gitu. Nah kalau pasar Pahing maka orang penjual kambing akan berbondong-bondong ke pasar yang sudah ditentukan datang untuk menjual kambing. Pasar juga lebih ramai. Ada juga pasar sapi yang Pahing, ada pasar pon, ada pon macam-macam. Ya, hari pasaran ini adalah hari di mana sudah menjadi kesepakatan umum pada hari pasar itu, ya, itu orang akan menjual barang-barang tertentu. Pada umumnya kalau di desa itu ternak, ya, ternak seperti ini. Ya, setiap Pahing, pasar Pahing, ada juga pasar Legi. Ya. Mereka juga melakukan transaksi jual beli barang dengan tawar menawar lebih dulu ya, biasa tawar menawar. Ya, penjualnya ini namanya belantik. Ya, ada yang orang tuanya belantik, ayo komen. Setelah terjadi kesepakatan harga dan memilih barang yang diinginkan, akan terjadi transaksi jual beli. Ya. Jadi penjualnya namanya belantik ya, ada belantik wedhus dan belantik sapi. Ya, wedhus itu kambing bahasa Jawa. Pasar yang ada di sekitar kita ada yang tradisional, ada juga yang modern. Coba bedakan antara tradisional dengan pasar modern ya. Tradisional ya ini, yang biasanya tradisional tuh biasanya terbuka, ada AC-nya ya, sistem
tidak menggunakan teknologi dalam tidak terlalu banyak melibatkan, bukan tidak menggunakan kalkulator juga teknologi loh. Tidak banyak melibatkan teknologi. Biasanya pada umumnya harganya lebih murah tapi lingkungannya lebih kotor. Nah, gitu ya, tradisional. Perbedaan tersebut biasanya dapat kita lakukan dengan melihat kualitas barang dagangan dengan cara penataan barang, tempat, harga barang ya. Kualitas barang pada umumnya kalau pasar modern lebih bagus ya. Walaupun itu bukan jaminan, kadang-kadang pasar tradisional juga lebih bagus. Cara penataan barang yang jelas, kalau penataan barang ini pasar modern pasti lebih rapi. Ya, tempatnya lebih bersih, lebih higienis ya, ada AC-nya biasanya. Ya, tahan harga barang pada umumnya lebih mahal dan selisihnya biasanya cukup banyak. Sungguh, ya, selisihnya cukup banyak. Kegiatan pasar dapat kita lihat hampir sepanjang hari. Pada dasarnya konsumen dapat memperoleh barang kebutuhannya di pasar. Apakah pasar hanya mempunyai peranan sebagai penyedia barang kebutuhan sehari-hari saja? Dalam memenuhi kebutuhannya manusia akan berupaya memperoleh barang dan jasa. Barang dan jasa yang diperlukan tersebut berasal sebagian besar disediakan oleh pasar. Ya. Kalau kita mencoba pergi ke pasar, maka kita akan melihat hal-hal yang sangat penting dalam pasar. Kita akan melihat berbagai jenis barang dagangan, ada penjual, pembeli, dan tawar-menawar dalam transaksi jual beli. Terlihat pada gambar bawah ini. Nah, di sini ini tradisional kalau ini ya. Tradisional. Yang ini tradisional dan ini adalah modern atau biasa kita sebut sebagai mall atau market ya. Market yang besar-besar gitu. Oke. Supermarket biasanya atau hipermarket biasanya disebut seperti itu. Nah, kalau tradisional seperti ini. Ya. Di sini banyak orang tawar-menawar, bahkan di supermarket pun orang juga tawar-menawar ya. Tawar-menawar harga kadang-kadang. Ya, tapi ada juga yang tidak bisa tawar-menawar. Pada umumnya kalau supermarket malah nggak bisa tawar-menawar, walaupun ada yang bisa. Ya, kalau ini ya, secara umum hampir semua barang bisa ditawar kalau ini. Kalau supermarket ini kan pegawai ya, bukan pemiliknya, jadi ya harganya segitu mas, kita nggak bisa apa-apa. Gitu kita ya. Nah, dalam pengertian paling sederhana pasar ya, pengertian paling tradisional, paling jadul ya. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Itu dulu. Ya, sekarang transaksi nggak harus ketemu kan gitu ya. Ini makanya pengertian sederhana. Pada era globalisasi saat ini, transaksi tidak hanya terjadi pada pasar, akan tetapi juga melakukan transaksi melalui SMS atau jual beli secara online. Bahkan sejak pandemi ini, transaksi online secara masif bertambah. Jadi pasar-pasar, toko-toko banyak yang tutup. Tunggu kalian lihat di berita ya, banyak toko-toko, gerai-gerai besar tutup karena orang lebih memilih membeli secara online. Oleh karena itu pengertian pasar tidak terbatas pada tempat bertemunya penjual dan pembeli ya, melainkan adanya transaksi jual beli barang dan jasa yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Yang penting sepakat harganya. Ya, kita hanya melihat sampelnya, lihat fotonya kadang-kadang. Ya memang ada kemungkinan kita ditipu ya, tapi secara umum sejauh ini Pak Ali nggak pernah ketipu sih, dan harganya itu lebih murah ya, selisihnya bisa banyak ya, bisa 10% sampai 30% lebih murahnya. Dari uraian tersebut jelas bahwa pengertian pasar secara luas merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli ya. Jadi pasar bertemunya baik secara langsung ya maupun tidak langsung ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi tidak harus ketemu secara langsung ya untuk melakukan jual beli. Proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Kita hanya melihat fotonya saja, bahkan kita nggak tahu, nggak kenal ya, nggak bisa melihat ya pembelinya itu, penjualnya itu siapa. Yang penting kita cocok sama barangnya. Nah, tapi ada mekanisme juga ya, toko yang banyak komplain akhirnya akan mendapat notifikasi buruk oleh penyedia layanan online itu dan akan dapat sanksi ya kan. Nah, ada mekanisme seperti itu. Pasti ada mekanisme itulah ya untuk melindungi kepentingan pelanggan atau pembeli. Nah, seperti ini kita lihat ya, ini pasar tradisional, orang akan tawar-menawar secara langsung ya, secara fisik melihat barangnya, membeli ya. Nah, kalau ini kita kadang-kadang nggak melihat, difotokan saja, tolong difotokan lomboknya, yes, beli 1 kilo nanti diantar ke rumah gitu ya.
Pak Ali sih gitu ya. Sama Pak Ali punya langganan Melijo, tukang Pak sayur gitu. Kadang-kadang malah nggak perlu difotokan, kita sudah saling percaya aja. Pak, pokoknya nanti kirim lombok sekian, pindang sekian, tempe sekian, gitu aja. Ya, tiba-tiba sudah candelin di pagar, nanti bayarnya tinggal online seperti itu. Nah, itu termasuk aplikasi online toh. Atau kita beli sesuatu memang lewat penyedia, ya. Kayak beli mic ini Pak Ali belinya online. Ya, jadi enggak melihat mic-nya gimana, cek lihat, enggak, ya sudah percaya gitu aja, beli online. Ya pada nyatanya sampai sekarang masih dipakai dan masih bagus. Why not? Ya kan gitu ya. Jadi kita cukup melihat aplikasi seperti ini kita bisa belanja. Tapi hati-hati ya, keenakan belanja online nanti belanjanya dikhawatirkan belanja sesuatu yang tidak dibutuhkan atau tidak prioritas. Nah, ada unsur penting yang harus dipenuhi dalam membentuk suatu pasar. Antara lain ya, unsur penting membentuk pasar. Ini kita lingkari ya, biar ini bagian pentingnya. Adanya barang yang diperjualbelikan. Harus ada, ada barangnya. Barang atau jasa ya, yang jasa pun bisa diperjualbelikan. Walaupun hanya berupa sampel atau contoh. Ya, ada penjual dan pembeli. Ya, jadi ada barangnya, terus ada penjual dan pembeli. Ya, ada barang atau jasa, ada penjual dan pembeli, walau tidak bertemu secara langsung. Ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ya, jadi barang, ya, kemudian penjual dan pembeli, terus ada kesepakatan, ya. Dan adanya media komunikasi. Kalau media komunikasi meliputi semua ya sebenarnya, 3 ini yang paling penting. Terserah apapun medianya, yang penting ada barang, penjual dan pembeli dan ada kesepakatan. Oke. Pada mulanya pasar terbentuk dalam tingkat lokal. Seiring dengan perkembangan pertukaran barang, semakin meningkat lambat laun pasar menjadi sangat luas. Pada masa lalu hanya pada tingkat desa, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, nasional, bahkan tingkat internasional. Ya, bahkan kita bisa ya pesen di Amazon, ya .com atau Alibaba.com atau ya jadi di tempat-tempat tertentu kita bisa melakukan pembelian secara internasional, ya bisa beli barang atau jasa atau software mungkin, ya baru-baru ini Pak Ali beli software, ya jadi begitu ada kesepakatan harga saya transfer ya lewat PayPal, ya kemudian atau lewat ini ya bisa lewat media ini ya kartu kredit ya. Terus akhirnya untuk download itu kasih link gitu aja. Dah. Nah, itu adalah apa ya? Untuk membeli barang secara internasional kalian pun bisa, semua orang bisa dengan cara yang mudah juga, nggak seperti dulu gitu. Ini disebabkan oleh meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin beragam dan jumlah barang yang diperjualbelikan serta semakin majunya alat transportasi, ya dengan diberlakukannya perdagangan bebas antar negara dunia, maka barang komoditas semakin bertambah baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Ya, apalagi jual beli jasa. Nah, jual beli jasa ini pun apa ya? Kita bisa menjual tenaga secara online. Dan ini Pak Ali juga pernah melakukan itu, ya, menjual tenaga atau menjual ide atau menjual apa bisa, dan kalian juga bisa. Makanya harus mengerti mekanisme pasar ini agar kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi ya di level internasional, bahkan ya dengan secara fisik kita tetap ada di rumah, seperti itu. Nah, sekarang pasar memiliki fungsi antara lain sebagai berikut fungsi pasar. Yang pertama fungsi distribusi. Ya, fungsi distribusi pasar dimaksudkan untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Melalui transaksi jual beli, produsen dapat memasarkan barangnya baik secara langsung maupun melalui perantara. Melalui pasar inilah konsumen dapat memperoleh barang yang diinginkan dengan cepat, mudah, lancarnya distribusi barang dan jasa menunjukkan fungsi pasar secara baik. Pak Ali di sini ngambil contoh ini adalah pedagang melijo atau Pak Sayur ya. Kalau di Kediri namanya bakul etek ya, bakul etek. Kalau Surabaya orang manggilnya melijo ya atau tukang Pak Sayur gitu ya.
Nah, seperti ini adalah Pak Sayur ini atau Pak Melijo, Pak Etek ini, ya ini melakukan fungsi distribusi. Ya. Nah, pasarnya kita biasanya menyebut pasar itu ininya, justru di perumahan sana pasarnya bagus ya. Orang menyebutnya pasar ya kita sebagai konsumen ini yang disebut sebagai pasar. Nah, kemudian apa ya? Itu perumahan ya pasarnya berarti ya. Ini menjual sayur di pasar perumahan, kadang-kadang kan kalimatnya seperti itu. Fungsi pembentuk harga. Nah, jadi fungsi pasar. Fungsi pembentuk harga pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Transaksi penjual dan pembeli pada mulanya melakukan tawar-menawar dan akhirnya terjadi kesepakatan harga. Tawar-menawar ini dilakukan agar terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Biasanya membeli barang dengan memperhitungkan manfaat atau kegunaan dari barang. Sedangkan pedagang biasanya memperhitungkan laba yang diinginkan. Hal inilah yang akan menimbulkan perbedaan sehingga tawar-menawar harga. Tawar-menawar harga biasanya terjadi di pasar tradisional yang dapat dilihat pada gambar ini. Biasanya kalau kita beli sesuatu di pasar tradisional hampir semuanya bisa ditawar. Ya. Oke. Jadi misalnya 1 kilo harganya berapa? 7.000 gitu ya. Atau 8.000 1 kilo ya, 2 kilo 15.000 Mbak ya, gitu ya kadang-kadang. Jadi kita menawar ya, beli lebih banyak tapi minta ada pengurangan harga deh, dan gitu ya. Atau beli 3 dapat misalnya 1 harganya 2.000 tapi kalau beli 3 yang seharusnya bayar 6.000 cukup bayar 5.000. 1 2.000 tapi kalau 3 5.000. Nah, kita bisa menawar seperti itu ya. Jadi kita membeli lebih banyak tapi kita minta harga lebih sedikit. Atau dari awal belinya tetap 1, ya jangan segitu dong, segini kadang-kadang kayak gitu ya. Masa bisa boleh. Nah, itu kemampuan tawar-menawar ini penting ya. Kadang dulu Pak Ali, kalau kakaknya Pak Ali ini nganter ke pasar gitu. Pak Ali sering malu sendiri kalau lihat kakaknya Pak Ali nawar itu. Ya, nawarnya kebangetan tapi ya dikasih sama penjual. Ada harga 8.000 ditawar 4.000. Enggak apa-apa ini, tiba ya dikasih ternyata. Jadi kalau di pasar tradisional itu nawar bisa sangat kejam, separuh harga bisa. Kegiatan jual beli di pasar tradisional yang dapat membentuk harga barang. Fungsi promosi. Promosi artinya memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Melalui fungsi pasar ini, menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat. Ya, jadi itu kenapa barang itu kadang-kadang dikemas dalam kemasan yang bagus, banyak tulis-tulisannya. Ya, ini untuk promosi. Lihat barang-barang yang digantung di sini. Ya, orang akan cenderung melihat warna apa? Merah, kuning seperti itu ya. Jadi kita tertarik. Ya, maka banyak nuansa merah, nuansa kuning di sini akan banyak. Yang abu-abu jarang. Karena kita tidak menganggap abu-abu itu menarik, ya kan? Yang kita menarik warna merah, hijau, kuning kayak gini. Makanya kebanyakan barang-barang ya warnanya itu. Ya, barang dagangan biasanya dipajang di tempat yang terlihat oleh konsumen. Dengan memajang hasil produksi tersebut diharapkan dapat menarik minat konsumen untuk membelinya. Fungsi promosi ini sangat menentukan omset, ya. Penjualan apalagi ditunjang dengan kualitas barang yang bagus dan murah. Omset ini yang banyak barang yang dijual ya. Ya, jadi kadang-kadang untungnya memang per barang sedikit tapi omsetnya besar. Jadi secara umum ya akan bisa pertama menguasai pasar karena barangnya dia yang laku. 2 pada akhirnya kalau yang terjual banyak, omsetnya besar, untung atau laba yang didapatkan juga akan lebih besar. Jadi jangan hanya memburu laba per barangnya itu mahal atau besar, tapi secara keseluruhan bisnis itu bagaimana dipikirkan. Nah, banyak pasar banyak macamnya dan pada dasarnya dapat dibedakan menurut beberapa kriteria. Kriteria pasar ya, yang pertama adalah pasar menurut wujudnya. Kalau di IPA wujud itu ada padat, gas dan cair ya. Kalau di pasar ada lagi. Pasar konkret adalah pasar atau unsur-unsur. Pasar konkret adalah pasar yang unsur-unsur pasarnya seperti penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan ada di situ. Konkret ya. Contoh lainnya pasar ini yaitu pasar yang setiap hari kita kunjungi untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari ya. Pasar-pasar itu pasar tradisional atau pasar di mal-mal itu termasuk. Barang kita beli dapat langsung kita lihat
Dilihat, dipilih, dilihat, diteliti, sehingga tahu kualitas barang tersebut. Selain itu penjual dan pembeli langsung melakukan transaksi di pasar tersebut. Ya silakan monggo Bu, dilihat Bu, barangnya bagus-bagus Bu, lihat sayure, cantik Bu, biasanya gitu ya. Nah, itu adalah promosi ya. Untuk mempengaruhi pikiran kita, ini seger Bu, sehat ini, makan ini, wah dijamin badan besok rasanya seger bangun tidur. Nah, pasar abstrak sekarang, yaitu pasar yang antara penjual dan pembeli dan barang yang diperjualkan tidak dapat bertemu langsung di dalam pasar, akan tetapi transaksi dilaksanakan melalui alat komunikasi atau barang yang diperjualbelikan melalui diketahui betul oleh yang sudah diketahui betul oleh pembeli. Seperti kalau kalian ingin pesan pizza, kalian hanya menelpon, barangnya akan diantarkan ke alamat kita. Halo, PHD. Antar ya kan gitu ya. Atau kita cuma browsing ya di aplikasi-aplikasi, lihat barang-barang, waduh pingin rujak cengur, ketik di sini yang paling dekat mana, gambarnya bagus, bayar gitu aja ya. Rujaknya harganya 10.000, ongkos kirimnya 20.000. Kadang-kadang ongkos kirimnya lebih sadis dari harga barangnya, sungguh. Tapi ya gimana lagi ya, mekanismenya seperti itu, dan kita naik motor sendiri ke sana atau naik mobil sendiri ke sana, jangan-jangan malah habis 50.000 bensinnya, ya kan? Nah, belum lagi waktunya, tetap jatuhnya lebih murah. Nah, menurut jenis barang yang diperdagangkan sekarang ya, jenis barang yang diperdagangkan, ya aplikasi online seperti ini semakin marak sekarang ya. Nah, pasar konsumsi yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Nah ini pasar konsumsi ya. Ada apa ini, tomat, ada jeruk pecel, ada cabai merah, kacang panjang, terong, macam-macam ini ya. Wah enak itu. Contoh pasar ikan, pasar buah-buahan, supermarket atau mall ini ya. Kemudian pasar produksi, ada konsumsi pasar produksi. Pasar produksi itu pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Contoh pasar ini adalah pasar tenaga kerja. Tuh, pasar tenaga kerja. Jadi kita itu adalah barang, sebenarnya kita itu adalah barang yang dijual ya. Apa yang kita jual? Tenaga kerja, yang merupakan tempat tenaga kerja mencari lapangan pekerjaan dan pasar modal. Kalau kita punya sosmed, misalnya Facebook atau yang lain, kita ini pasarnya ya. Keberadaan kita yang memiliki akun di sosial media itu yang dijual oleh pemilik usaha, pemiliknya Facebook, pemiliknya TikTok, itu kita yang dijual. Kita adalah produknya. Yang beli siapa? Yang beli adalah orang yang mau pasang iklan. Nah, jadi kita ini adalah barang juga ya, barang yang dijual juga, jangan salah ya. Nah, sekarang gitu. Menurut luas jaringan distribusi, ya. Nah, ini bursa tenaga kerja ya. Jadi pasar, sekarang pasar tenaga kerjanya bagus di Indonesia. Maka banyak perusahaan-perusahaan asing mendirikan industri atau mendirikan pabrik di Indonesia. Karena apa? Tenaga kerjanya murah. Ya, ada supply yang besar, maka demand datang. Gitu ya. Perusahaan-perusahaan asing mendirikan pabrik di Indonesia memangnya mau nolong kita aja. Sebenarnya nggak mau nolong, mereka nyari untung sebenarnya. Kalau kita tenaganya banyak tapi nggak ada skillnya, ya nggak mau buka di Indonesia. Ya, kita harus mau belajar. Ya. Harus worth it kan gitu. Menurut luas jaringan distribusi, pasar setempat atau pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di daerah tersebut. Ya, pasar setempat. Ya, bentuk dan jenis barang yang diperdagangkan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial budaya setempat. Ya, kalau di lingkungan pantai yang dijual ya ikan. Kalau di Pare sana di daerah Kediri ya, yang dijual sayur ya kan gitu. Seperti pasar Klewer Solo. Nah, ini pasar Klewer Solo ini ya. Atau pasar Beringharjo Yogyakarta menjual batik daerah tersebut. Nah, ini pasar Klewer ya, di sini menjual batik-batik seperti ini yang dijual ya. Penjual pada pasar ini memakai kain batik untuk melestarikan budaya, sehingga permintaan batik pada daerah ini sangat banyak dan berbeda dengan permintaan batik di daerah lain. Loh, lihat batiknya bagus-bagus ya. Ini pasar Klewer ya. Ini adalah pasar yang menurut pasar setempat.
Terus kemudian ada pasar nasional, yaitu pasar yang cangkupan pembelinya dalam wilayah suatu negara. Penjual dan pembeli dan berbagai daerah di wilayah negara tersebut, produk yang dijual dibutuhkan oleh masyarakat negara tersebut. Ya ini seperti beras. Pasar nasional ya, di mana-mana orang butuh. Ya. Kemudian pasar regional, yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam suatu kawasan. Pasar ini biasanya di bawah organisasi yang berbeda dalam wilayah kawasan tersebut. Misalnya pasar mobil ya. Jadi regional. Pasar internasional yaitu pasar yang menyediakan komoditas barang dengan dagangan untuk seluruh dunia. Biasanya komoditi yang dijual merupakan produk-produk yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Misalnya CPO, crude palm oil. Nah, ini yang sedang ramai dibicarakan ya. Hasil dari minyak sawit atau minyak bumi, itu pasar internasional. Atau kita sekarang lagi banyak diminati oleh negara asing, yaitu banyaknya mineral kita untuk baterai lithium kita, itu pasar internasional. Menurut waktu penyelenggaraan, ada pasar harian, yaitu pasar melakukan kegiatan setiap hari, menjual barang-barang pokok ya, beras, gula ya, garam, ini kebutuhan sehari-hari ya. Contoh pasar antara pasar induk terdapat di daerah kalian. Nah seperti ini, yang dijual ada apa ini? Ada ini apa, gula Jawa ya, ada bahan-bahan kerupuk, ini sehari-hari kita butuhkan. Ada ikan asin ya, ada sabun. Nah ini setiap hari, masa kita mau mandi nggak pakai sabun? Pasar tradisional setiap hari melakukan aktivitas. Ada pasar mingguan, yaitu pasar yang dilaksanakan seminggu sekali. Contoh pasarnya adalah pasar hewan ya. Mingguannya biasanya kalau di daerah Pak Ali itu mingguan, bukan pasaran Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tapi mingguan Jawa ya, Pon, Kliwon. Nah seperti itu, hanya buka seminggu sekali ya. Udah memang ya, kalau di tempatnya paling namanya pasar paing ya, jual kambing setiap hari paing. Ada pasar bulanan, yaitu pasar yang kegiatannya sebulan sekali. Pasar ini dapat kita temukan dari industri atau kantor pos. Pasar ini dibuka pada saat karyawan pabrik gajian atau pembayaran pensiun pegawai pos. Pasar bulanan. Waduh, di sana gajian waktunya, kita buka pasar bulanan di situ. Ya, tumpah di situ akhirnya. Pasar bulanan. Nah, terus ada pasar tahunan, yaitu pasar yang diadakan setahun sekali ya. Pasar ini bersifat nasional maupun internasional. Penyelenggaraan pasar ini sebagai ajang promosi untuk produk-produk tertentu atau produk-produk baru. Contohnya PRJ, Pekan Raya Jakarta, pasar malam di sekatan sekolah, atau ini pasar kambing kurban setiap tahun ya. Pasti ya, di daerah kalian, daerah manapun ya, itu kalau waktu hari raya kurban pasti di tempat-tempat daerah-daerah yang agak longgar itu banyak orang buka lapak untuk jual kambing, jual sapi ya. Sekarang menurut organisasi dan strukturnya, yang pertama adalah pasar sempurna, yaitu pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Barang yang diperjualbelikan homogen atas jenis. Penjual dan pembeli tidak bebas menentukan harga karena harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Contoh antara lain pasar sayur mayur, pasar buah-buahan, pasar tekstil di Tanah Abang ya, pasar induk sayur ya. Itu biasanya ada mekanisme pasar yang akan pada akhirnya menentukan harga. Terus pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar penjual dan pembeli ya memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Dalam pasar ini penjual dan pembeli dapat memengaruhi harga ya. Persaingan tidak sempurna ya, jadi ada hanya yang memberi penawaran tidak banyak ya. Terus kemudian memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Dalam pasar ini penjual dan pembeli dapat memengaruhi harga. Oke, nomor 4, harga. Nah, bagaimana kita menentukan harga? Kita bisa bikin barang, tapi kita harus juga bisa menentukan harga yang cocok untuk barang tersebut. Harga ialah nilai tukar suatu barang. Itu harga yang dinyatakan dengan uang ya. Dalam ilmu ekonomi yang dimaksudkan dengan harga pasar adalah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli. Dan harga ini barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga pasar dapat disebut juga sebagai harga keseimbangan atau equilibrium. Karena pada harga tersebut ada keseimbangan, ada balance ya,
antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta, ya seimbang, ya. Jadi terbentuknya harga pasar ini melalui proses tawar-menawar terlebih dahulu antara penjual dan pembeli. Harga pasar terjadi setelah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah ini ilustrasinya orang yang sedang menawar ya. Kalau pembeli maunya kualitas bagus, harga murah. Kalau penjual maunya untung sebesar-besarnya. Ya, oke, kita pada segmen tanya jawab ini sudah ya. Kita lihat, kita masuk ke aktivitas kelompok ini. Penelitian sederhana pasar. Kalian harus meneliti ini. Ini harus dilakukan sendiri. Pak Ali memberi arahan aja kalau gitu ya. Tujuan penelitian kegiatan ekonomi yang ada di pasar sangat kompleks, baik yang menyangkut masalah pembelian, penjualan, distribusi barang ke pasar, kegiatan para kuli pasar, lahan parkir, keamanan, dan barang yang diperdagangkan. Siswa dalam penelitian ini dapat mengambil masalah yang berhubungan, misalnya barang dan jasa yang diperjualbelikan, harga-harga barang yang ada di pasar, barang dagangan yang paling banyak dibeli, atau omset penjualan per hari. Pilih mana? Silakan dipilih ya. Setelah memilih masalah yang akan diteliti, sebaiknya siswa dapat melakukan pengamatan atau observasi, melihat secara langsung ya, dan melihat sendiri berbagai kegiatan di pasar, kemudian mengajukan pertanyaan yang menyangkut masalah yang diteliti dan kemudian menuangkannya dalam bentuk laporan. Disiapkan dulu ya pertanyaannya, disiapkan juga laporannya, kertas-kertasnya ya, bawa meja dada ya, biar enak nanti prosesnya lancar. Kali ini oleh sini nyari meja dada sekitar sini tapi tidak ada ya sudah. Ya. Tujuan penelitian pasar ini dilakukan oleh siswa untuk mengetahui dan menganalisis keadaan yang sebenarnya tentang barang yang diperdagangkan apa saja di sekitar kalian di pasar. Besar omset penjualan, misalnya jual tempe itu sehari berapa potong yang dijual, ya kan? Omset itu ya. Nah, jual beras sehari itu laku berapa kilo gitu ya. Banyaknya pedagang di pasar. Wah, dihitung di pasar itu 1, 2, 3 banyaknya pedagang berapa, terus harga barang dan jasa. Ya, jasa ini jasa apa? Jasa kuli misalnya ya, jasa keamanan, ya, macam-macam, jasa parkir, nah, jasa itu ya. Oke. Langkah-langkah penelitian dalam melakukan suatu penelitian nantinya akan dilaporkan dalam bentuk makalah ataupun presentasi. Maka perlu diketahui langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, tahap persiapan. Tapi ini meliputi penetapan masalah. Masalahnya apa? Yang jangan asal melakukan pengamatan, tapi tentukan dulu masalahnya apa. Masalah barang dan jasa 1, 2, 3, 4 dipilih dulu, baru kita langkah berikutnya ya. Penetapan masalah, penetapan lokasi, waktu, pembagian tugas, menyiapkan surat izin dan menyiapkan alat penelitian. Ya. Masalah penelitian barang dan jasa yang dijual, banyaknya penjual, barang yang paling laku disukai konsumen, ini contohnya. Lokasi pasar mana? Ya, misalnya pasar Klewer. Ya. Waktu, hari, kelompok namanya siapa saja, A, B, C, Ali, Budi dan Charlie misalnya ya. Surat izin antara lain izin dari guru, wali kelas, kepala sekolah, izin dari pihak pasar, penelitian ragam barang, pakaian jadi, harga per unit berapa, misalnya seragam sekolah misalnya ya, harga per unit adalah 45.000. Contoh ini ya. Banyak penjualnya ternyata dihitung 1, 2, 3, wah ada 20 penjual pakaian sekolah atau pakaian jadi, omset penjualan per hari, tanya laku berapa sehari, wah lakunya 30 piece ya 30 barang misalnya. Sepatu harganya 125.000 misalnya ya. Banyak penjual dihitung, wah banyak penjual kok, ini cuma 20 lah biar banyak ya. Ini 5 penjual sepatunya, omsetnya berapa? Omset per hari, omset penjualan ya, omset penjualan, uangnya ya, jadi menghasilkan banyak, berapa banyak ya. Kalau 45.000 dan 30 piece tinggal ngalikan ya. Perabot rumah tangga dan lain-lainnya. Ragam sayuran, ternyata buncis harga per unit misalnya dalam kilogram ya, unit itu dalam kilogram, misalnya buncis 1 kilo berapa, 14.000 mungkin ya. Banyak penjualnya ada 10, omset penjualan per hari berapa kilo, nah, gitu ya, atau berapa rupiah, enak kilo aja. Nah, wortel, kentang, tomat dan lain-lain. Kemudian ragam lauk pauk, ada daging sapi, daging ayam, daging kambing, telur bebek, tempe, tahu. Nah, ini lauk, sosis. Nah, itu adalah lauk-lauk ya. Ini
harga per unit berapa, ditambahkan sendiri ya. Kalau enggak ada ya di sini tambahkan sendiri, mungkin di situ ada apa ya, pindang, apalagi di situ ada ikan asin, tahu tempe itu pasti ada, ini enggak ada di sini, wah ya gimana. Telur ayam, telur bebek, telur asin, telur puyuh, ini perteluran. Tahap pelaksanaan sekarang. Tahap selanjutnya setelah persiapan selesai adalah melakukan kunjungan ke pasar. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kunjungan pasaran adalah melakukan kunjungan secara berkelompok dengan pembagian tugas yang jelas. 1. Tiap kelompok melakukan tugas dengan mengajukan pertanyaan dan mencatat hasil pengajuan. Dicatat ya. Paling tidak direkam ya. Kalau tidak mencatat direkam saja. Kalau mencatat mungkin kelamaan direkam ya. Sekarang sudah ada alat rekam pakai HP atau pakai apapun, HP yang paling mudah ya. Mendiskusikan hasil pengamatan, melihat ulang data yang diperoleh agar kebenaran data dapat dipertanggungjawabkan. Harus jujur, nggak boleh dimanipulasi, belajar yang jujur ya. Hasilnya tidak sesuai dengan keinginan, nggak apa-apa, yang penting kalian jujur. Laksanakan observasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Ya, jangan kebanyakan bercanda, jangan malah bikin konten TikTok di sana ya, atau konten IG, jangan ya. Fokus pada kegiatan dulu ya. Membuat laporan penelitian. Tahap penyusunan laporan sekarang. Setelah selesai mengadakan observasi atau pengamatan langsung ke pasar, setiap siswa harus membuat laporan. Laporan hasil penelitian disusun dalam 4 hal, yaitu pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Laporan yang dibuat harus menggambarkan kondisi pasar, karena laporan tersebut diharapkan akan bermanfaat bagi konsumen, penjual, produsen, dan pengelola pasar. Dalam membuat laporan sebaiknya siswa memperhatikan kriterianya. Antara lain, laporan yang dibuat harus imajinatif ya. Jangan kaku, kalimatnya itu yang enak gitu loh dibaca, jadi yang membaca nggak bosan ya. Artinya siswa dapat membuat laporan semenarik sehingga orang senang membaca laporan. Selain itu siswa harus menuangkan pengetahuannya tentang masalah yang teliti. Jangan kata-katanya enak aja, nggak ada isinya juga ya. Kata-katanya enak, menjelaskannya itu komunikatif, membayangkan yang membaca itu nggak bosan seperti itu ya. Jadi pakai diksi-diksi yang bagus, pakai variasi-variasi kata yang bagus ya. Laporan yang dibuat harus lengkap dan utuh, informasi yang disampaikan sedapat mungkin menjelaskan secara gamblang ya, deskriptif ya, sehingga tidak menimbulkan pernyataan. Jangan remang-remang atau abu-abu. Laku banyak itu berapa banyak? Laku sedikit aja, hindari kata banyak, sedikit hindari ya. Enak pakai data, sehari laku 20, sehari laku 30, jadi seperti itu. Atau besar, pendapatannya kecil, jangan seperti itu, akan menimbulkan pertanyaan. Sebesar itu seberapa besar kan gitu, kecil itu seberapa kecil, jangan ya. Jadi harus objektif berapa. Laporan harus dapat dipertanggungjawabkan, artinya kalian tidak bohong ya. Kalau dicek ke lapangan benar adanya, diisi dari laporan yang didukung dengan data-data yang akurat ya, tidak asal bikin data, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenaran. Ini penting ya. Jadi karakter kantian akan terbentuk di situ ya, karakter kejujuran ya, ketekunan, pembagian tugas, banyak yang bisa kita pelajari dari situ ya. Jadi jangan mengeluh saja ya, nikmati dan ambil manfaat dari kegiatan kalian. Di situ akan banyak sekali pelajaran yang kalian dapatkan. Koordinasi dengan teman, komunikasi, ya, tanggung jawab. Nah, itu hal-hal yang sangat penting untuk kalian dapatkan, pemahaman-pemahaman ya, pengertian seperti itu untuk masa depan kalian ke depan. Untuk video ini cukup dulu, kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.